بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني في الدين عزكم الله, barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaan dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sehingga pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian dari transkrip yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Muhammad Shagir Atur hafizahullah dalam pembahasan Mautul Faja'ah wal Isti'dad li Yaumil Mi'ad, kematian yang mendadak dan persiapan menuju akhirat, itu mempersiapkan bekal menuju kehidupan yang kekal dan abadi di negeri akhirat. Alhamdulillah, setelah kita memulai pada pertemuan yang lalu, pertemuan yang pertama, dan telah kita jelaskan beberapa perkara yang disebutkan oleh penulis hafizahullah terkait tentang pentingnya mengingat kematian, khususnya kematian yang mendadak, kematian yang datang secara tiba-tiba, yang tentunya mengharuskan bagi setiap hamba untuk mempersiapkan perbekalan, bekal untuk menuju ke negeri yang kekal dan abadi. Ya, yaitu awal perjalanan menuju akhirat di alam barzakh, kemudian setelah itu di negeri akhirat yang kelak besar adalah seorang akan mempertanggungjawabkan seluruh amalan yang dia lakukan di dunia. Setelah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa dalam permasalahan
kematian ini adalah merupakan takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Yaitu sesuatu yang manusia tidak punya pilihan tentangnya. Ya. Karena ada dua perkara yang terdapat pada manusia. Ada yang manusia punya pilihan tentangnya. Ya, tentang perkara tersebut. Ketika dia lapar, maka dia bisa memilih makan atau tidak, ya. Minum ketika haus dan seterusnya. Ya. Dalam perkara dunia, sebagian dari perkara dunia, maka manusia punya pilihan dalam perkara tersebut. Namun ada perkara yang kedua, yaitu yang mana manusia tidak punya pilihan dalam hal tersebut. Ya, dia harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara perkara di mana manusia tidak punya pilihan yang lain kecuali menerima ketentuan Allah. Salah satunya adalah perkara ajal. Salah satunya adalah perkara ajal, kematian. Kematian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana ayat yang telah disebutkan oleh penulis dalam surah Luqman ayat ke-34, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Jadi seseorang tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. Naam. Karena fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila kematian itu datang kepada mereka, maka tidak ada yang bisa mengakhirkannya dan tidak ada yang bisa mendahulukannya. Ketika kematian itu telah datang. Kemudian kita lanjutkan kata penulis hafizahullah, kalau beliau membawakan ayat ini, ya, beliau mengatakan, "Walihada yaqulu azza wa jalla, azza man qa'il, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila telah datang ajal pada mereka, maka tidak ada yang bisa mengundurkannya dan tidak ada yang bisa memajukannya. Wa idza halla al-ajal wa jaa, law kana an-nafs tali'an ma nazala aw nazilan ma sa'ad. Jadi apabila kematian itu datang secara tiba-tiba, ya, jika jiwa muncul apa yang turun, atau nazilan masa'ad, atau menurun apa yang naik, artinya kematian, tanda-tanda dari kematian, itu akan datang. Fahuna naqulu annahu yajibu 'ala al-insan an ya'idda li amri 'uddatahu. Maka di sini kami mengatakan bahwa wajib bagi setiap manusia untuk mempersiapkan permasalahan ini. Untuk mempersiapkan bekal. Wa yakuna 'amilan biqadri istita'ah fi tahqiqi arkan Islam. Ini hendaklah seorang itu melakukan sesuai dengan kemampuannya untuk merealisasikan rukun-rukun Islam. Untuk merealisasikan rukun-rukun Islam. Baik, kita lanjutkan. Jadi, seseorang merealisasikan dari rukun-rukun Islam. Ya, termasuk yang pertama adalah syahadatain. Ini yang pertama kali yang harus diperhatikan, yang merupakan fondasi dari semua ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Yang kedua, kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Naam.
ثم ما يستلزم بشهادتين مما يجب لها من القيام بأركان الإسلام الخمسة. Kemudian melakukan apa yang menjadi konsekuensi yang mengharuskan dari dua kalimat syahadat, dari kewajiban yang harus ditegakkan, ya, dari rukun-rukun Islam, tahqiqu arkanul iman, sitta, kemudian merealisasikan rukun-rukun iman yang 6, ya, iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasulnya, iman kepada takdir baik dan buruknya, dan beriman kepada hari akhir. Iya. Wa yakuna fi dzalika muhsinan fi a'malihi, dan hendaklah dia menjadi orang yang baik dalam perkara tersebut ketika datang kematian. Hatta idza ja'a al-ajal yakunu al-insan laysa 'alaihi huquq mu'akhkharah. Jadi ketika datang kematian itu seseorang, ya, dia tidak mempunyai tanggung jawab yang lain, artinya dia tidak punya beban yang lain. Wa ya'ti bis-shalah fi awwali waqtiha, kemudian dia melakukan salat di awal waktunya. Wa yatakhallasa min huquqil adamiyyin, dan dia berlepas diri dari hak-hak anak Adam. Dan mungkin ada kezaliman yang dilakukan, maka dia berlepas dari kezaliman tersebut. Iya. Kalau itu terkait tentang harta yang dia ambil, maka dia kembalikan. Kalau terkait tentang dia pernah menyakiti saudaranya, maka dia minta maaf kepadanya. Wa yaqumu bi ada'il amanat allati tu'minahu Allahu 'alaiha fima bainahu wa baina rabbih. Kemudian dia menegakkan amanah, ya, melaksanakan amanat yang Allah Subhanahu wa taala amanatkan untuknya antara dia dengan Rabb-nya, Allah Azza wa Jalla. Wa fima bainahu wa bainan nas, demikian pula antara dia dengan manusia yang lainnya, hatta yakuna khafif adh-dhahr, ya, sampai dia merasa ringan dari di pundaknya dari tanggung jawab tersebut. Nah, yang kadang dia ada kelalaian, ya, melakukan kelalaian, ada kekurangan dalam perkara tersebut, ya, maka dia berupaya untuk memperbaikinya. Wa a'dhamu ma yu'inu 'ala hadhihi al-ashya' talabul ilm. Maka sebesar-besar perkara yang akan menolong seorang hamba dalam perkara ini adalah menuntut ilmu. Ini perkara penting. Ini perkara besar yang akan membantu kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Ya. Kuncinya adalah talabul ilm. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits yang masyhur di tengah kaum muslimin, lebih khusus di tengah penuntut ilmu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada hambanya, maka dia akan diberikan pemahaman di dalam agama. Jadi kuncinya adalah ilmu, fiqh fid din. Maka perkara yang kita syukuri bersama, barakallahu fikum, ketika kita dimudahkan untuk menuntut ilmu, ya, walaupun dalam kondisi kita tidak bisa duduk bersama dengan saudara-saudara kita, bersama dengan para ikhwah, mungkin kondisinya kita masing-masing duduk di rumah kemudian mendengarkan melalui telekonferensi, maka tentu ini merupakan termasuk dari upaya kita untuk tahsilul ilm, untuk mendapatkan ilmu tersebut. Nah, untuk meraih keutamaan yang sangat banyak, keutamaan ilmu dan ahlul ilm, keutamaan ilmu dan para penuntut ilmu. Oleh karena itu di sini kata penulis hafizahullah, "Idza kana al-insan harisun ala talabil ilmi
wa tahsilu fillah jalla wa ala. Dan apabila seseorang itu bersemangat di dalam menuntut ilmu dan untuk mendapatkan ilmu tersebut karena Allah jalla wa ala, fallahu jalla wa ala qad asna ala talabil ilm. Ya, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah memberikan pujian kepada para penuntut ilmu. Alladzina yatlabunahu min ajli al-amal, yani orang yang menuntut ilmu dalam rangka untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dalam rangka untuk mengamalkan ilmu tersebut. Naam, min ajli an yakuna amaluhum sahihan. Ya, karena tujuannya adalah kenapa dia menuntut ilmu? Tujuannya agar amalannya bisa baik. Nah, agar kejahilan yang ada pada dirinya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala azza wa jalla, qul hal yastawi alladhina ya'maluna wal ladhina la ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab. Allah azza wa jalla berfirman, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini sebuah istifham. Ayat ini datang dalam bentuk pertanyaan pengingkaran. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Innama yatadhakkaru ulul albab. Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Disebutkan dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9. Nah, ayat ini bentuknya pertanyaan pengingkaran. Yang maknanya sebenarnya adalah tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sangat jauh berbeda dari semua sisi. Ya. Ketika dia sholat, antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu akan beda. Kan gitu. Ketika dia melaksanakan puasa, ketika dia haji, ketika dia melakukan ibadah-ibadah yang lain. Bahkan dalam perkara akidah, itu sangat berbeda. Nah, sehingga ini pertanyaan sebenarnya diinginkan adalah pengingkaran, sama sekali tidaklah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Wa qala azza min qail, aw man kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kaman mathaluhu fil dhulumati laysa bi kharijin minha. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana? Nah, tentunya tidak sama. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya, terhadap apa yang mereka kerjakan. Hadza misalul lil ilmi wal jahl. Maka ini permisalan antara orang yang berilmu dan orang yang jahil, orang yang bodoh. Wa annal jahila bimasabati al-mayyit. Dan orang yang jahil itu diperumpamakan dengan seperti orang yang mati. Bagaimana orang yang mati itu? Dalam keadaan tidak mampu untuk bergerak, tidak mampu untuk, tidak punya kekuatan. Wa anna alladhi sa'ya fi tahsilil ilm kal hayy. Adapun orang yang berusaha untuk mendapatkan ilmu itu diperumpamakan seperti orang yang hidup. Wa syattana bainal hayy wal mayyit. Maka ada dua perbedaan besar yang nampak dan jelas antara orang yang hidup dan orang yang mati. Semua manusia mengetahui perkara tersebut sangat berbeda. Wa qala 'azza man qa'il innama yakhsha Allah min 'ibadihi al-'ulama.
Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Inna Allah azizun ghafur. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Sebutkan dalam surah Al-Fatir ayat 28. Wa qala 'azza man qa'il amiran an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman yang memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa qul rabbi zidni ilma. Wa qul rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilman. Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Nah, sehingga seandainya ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan akan sesuatu tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan ilmu. Menunjukkan keutamaan ilmu, ya. Sehingga yang diperintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta itu bukan tambahan harta, bukan tambahan kekayaan, tetapi tambahan ilmu. Naam, ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan ayat ini, وقالوا عز وجل رب زدني علما واضح الدلالة في فضل العلم لأن الله تعالى لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم والمراد بالعلم علم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر عباداته ومعاملاته والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيه عن نقائده. Adapun yang dimaksud dengan firman Allah Azza wa Jalla, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu, mengandung dalil yang tegas tentang keutamaan ilmu. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah merintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan sesuatu kecuali tambahan ilmu. Adapun yang dimaksud dengan kata ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Jadi kalau disebutkan tentang ilmu secara mutlak dalam Al-Quran dan Sunnah, maka yang diinginkan adalah ilmu agama, yaitu ilmu yang akan menjadikan seorang mukallaf mengetahui kewajibannya berupa masalah-masalah ibadah dan muamalah, juga ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Hak apa saja yang harus dia tunaikan dalam beribadah kepadanya dan mensucikannya dari berbagai kekurangan. Ya. وقال عز من قائل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Maka ketahuilah bahwa tidak ada sembahan yang pas, yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia, kecuali Allah. Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Nah, kemudian kata penulis, atidahullah wa khairun mu'inun 'ala al-'amal as-salih wa 'ala al-isti'dad lil-intiqal min hadhihi al-hayah huwa al-'ilmu alladhi yahfadul insan minal fitan. Maka perkara yang akan menolong seseorang untuk melakukan amalan saleh dan melakukan persiapan untuk meninggalkan kehidupan di dunia ini, persiapan menuju ke negeri alam barzakh pertama kali, adalah ilmu yang akan menjaga seseorang dari fitnah. Naam. Wa yahfazuhu min al-bid'ah.
dan akan menjaga dia dari perkara bid'ah. Wa yahfaduhu minasyahwatil muhlikah, dan akan menjaga dia dari perkara syahwat yang akan membinasakan, ya, yang akan mencelakakan dia. Yahfaduhu minal mubiqat, ilmu itu akan menjaga dia dari perkara yang akan membinasakan. Yahfaduhu biqiyami bi ta'atillahi azza wa jalla, dan akan menjaga dia dari menegakkan ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Bittiba'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biluzumil jamaah, ya, dan dengan pokok di atas jamaah. Jamaatus salafus salih ahlus sunnati wal jamaah, yaitu jamaahnya para salaf yang saleh, para pendahulu kita yang saleh, ahlus sunnah wal jamaah. At-tabitu ala din bil izdiyadi minal ilm. Maka seorang kokoh di atas ilmu, di atas agama, itu ketika dia mempersiapkan dirinya dengan ilmu. Naam. Maka tazudu bil ilmi salih min as-salati fariidah wa nafalan, wa siyam fariidah wa nafalan, wa hajj fariidah wa nafalan, wa zakat fariidah fardan wa nafalan. Jadi dengan bekal ilmu, amalan saleh dari salat fardu dan nafilahnya, salat sunnah, kemudian puasa wajib dan puasa sunnah, haji yang sifatnya wajib, kemudian yang sunnah, zakat yang wajib dan yang sunnah. Nah, maka hadhihi kulluha samaratul ilm. Maka seluruhnya ini adalah buah dari ilmu. Ya, ketika dia bisa mengamalkan ilmu tersebut, itu adalah hasilnya. Samaratul talabil ilm alladhi yatlubu al-insan mubtaghiyan bihi wajh Allah azza wa jalla fi darul akhirah. Ya, jadi buah dari ilmu, dari menuntut ilmu yang dituntut oleh manusia dalam rangka untuk mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala dan negeri akhirat. Ya. Naam. Sehingga ikhwani fi din azzakumullah barakallahu fikum, kita membutuhkan persiapan bekal menuju ke negeri yang kekal dan abadi. Dunia ini adalah darul amal wala darul maqar. Dunia ini adalah tempat untuk beramal, bukan tempat untuk tinggal. Ya, amal akhirah darul hisab wala darul amal. Adapun akhirat adalah tempat untuk dihisab. Seorang itu dihitung dari amalan-amalannya dan bukan tempat untuk melakukan amalan. Akhirat adalah tempat, ya, untuk melakukan amalan. Orang-orang kafir disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun, mereka menyangka za'ama alladhina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atunna thumma latunabbi'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Orang-orang kafir itu mengira bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah sekali-kali tidak. Demi Rabbku, benar-benar kalian akan dibangkitkan, kemudian akan dikabarkan kepada kalian dengan apa-apa yang telah kalian kerjakan. Dan itu semua adalah sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semua adalah sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, memperbanyak mengingat mati ini adalah perkara yang sangat penting, barakallahu fikum. Ya, seorang yang beriman, mereka adalah yang yakin tentang pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang-orang kafir. Ya. Oleh karena itu memperbanyak mengingat kematian. Di antara manfaat yang akan didapatkan oleh seorang hamba, kenapa kita harus mengingat mati? Apalagi kematian yang sifatnya tiba-tiba. Yang pertama, mengingat mati adalah ibadah yang sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang sangat dianjurkan.
Jadi mengingat mati itu adalah ibadah. Ibadah yang bahkan sangat dianjurkan. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadhil ladzat," yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Yang kedua, karena kematian itu akan datang kapan saja menghampiri. Tidak akan pernah keliru dalam menghitungannya. Sehingga menjadikan seseorang akan menjauhi perbuatan dosa. Ya, kesyirikan, perkara bid'ah, dan kemaksiatan yang lainnya. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, ajal. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat memundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. وَلَا يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Jadi Allah tidak akan menangguhkannya ketika kematian itu datang. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam Majmu'ul Fatawa menyebutkan, renungkanlah wahai manusia, sebenarnya kamu akan dapati dirimu dalam bahaya. Karena kematian tidak ada batas waktu yang kita ketahui. Terkadang seorang manusia keluar dari rumahnya dan tidak kembali kepadanya karena meninggal. Terkadang manusia duduk di atas kursi kantornya dan tidak bisa bangun lagi karena mati. Terkadang seorang manusia tidur di atas kasurnya, akan tetapi dia malah dibawa dari kasurnya ke tempat pemandian mayat karena dia meninggal dunia. Hal ini merupakan sebuah perkara yang mewajibkan kita untuk menggunakan sebaiknya kesempatan umur dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sudah sepantasnya manusia selalu merasa dirinya bertaubat, kembali menghadap kepada Allah sehingga datang ajalnya dan dia dalam keadaan sebaik-baiknya keadaan yang diinginkan. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Majmu'ul Fatawa. Yang ketiga, kenapa kita harus banyak mengingat kematian? Karena maut tidak ada yang mengetahui kapan datangnya, melainkan Allah Azza wa Jalla. Melainkan Allah Azza wa Jalla. Tetapi dia pasti mendatangi setiap yang bernyawa, maka jauhilah hal-hal yang tidak bermanfaat selama kita hidup di dunia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya kematian. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan manusia. Kemudian yang keempat, kematian adalah awal perjalanan menuju ke negeri akhirat. Ya. Sehingga siapa yang meninggal, maka mulailah saat itu kiamatnya dia. Karena itu adalah awal perjalanan. Alam barzakh itu adalah awal perjalanan menuju akhirat. Tidak ada lagi waktu untuk beramal. Dari hadits Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana al-a'rabu idza qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'aluhu 'anis sa'ah. Mata as-sa'ah? Fa nadhara ila ahad idza ahdath insan minhum faqala iya'ish hada lam yudrihikul haram qamat 'alaikum sa'atukum. Orang-orang Arab kampung, Arab Badui, jika datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya tentang hari kiamat. Kapan datangnya? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada seorang yang paling muda di antara mereka. Jadi dilihat dari orang-orang Arab yang datang itu, dilihat yang paling mudanya, yang masih anak muda. Kemudian beliau bersabda, jika hidup pemuda ini dan tidak mendapati kematian, maka mulai saat itulah kiamat kalian datang. Ya.
Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu mengatakan, ayyuhan nas innakum taqulun al-qiyamah, al-qiyamah. Fa inna man mata qamat qiyamatahu. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, wahai manusia, sesungguhnya kalian mengucapkan kiamat, kiamat. Maka ketahuilah siapa yang mati, mulai saat itulah dibangkitkan kiamat dia. Ya. Karena yang demikian itu karena seorang manusia jika mati, maka dia masuk ke dalam hari kiamat. Oleh sebab itulah dikatakan siapa yang mati, mulailah kiamatnya. Setiap apa yang ada sesudah kematian. Ya. Maka sesungguhnya hal itu termasuk dari hari akhir. Jadi alangkah dekatnya hari kiamat bagi kita. Tidak ada jarak antara kita dengannya, melainkan ketika seorang itu meninggal. Kemudian dia masuk ke kehidupan akhirat tersebut. Kemudian yang kelima, dengan mengingat mati akan melapangkan dada, akan menambahkan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Aktsiru dzikra hadhihi al-ladzat al-maut fa innahu lam yadhkuruhu fi dhayqi min al-'aish illa wasa'ahu alayh. Wa la dzakara fi sa'ah illa dhayqah." Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Karena sesungguhnya tidaklah seseorang mengingatnya ketika dalam keadaan kesempitan hidup, melainkan dia akan melapangkannya. Dan tidaklah seorang mengingatnya ketika dalam keadaan lapang, melainkan dia akan menyempitkannya. Nah, kemudian yang keenam, dengan mengingat mati seorang akan menjadi mukmin yang cerdas, berakal, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ketika Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, orang beriman manakah yang paling terbaik? Nabi SAW mengatakan, aktaruhum lil mauti dzikra wa ahsanum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Yang paling baik akhlaknya. Ya. Yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya setelah kematian, mereka lah yang paling berakal. Hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, hari ini kita di dunia adalah hari untuk beramal, adapun di akhirat itu adalah hari untuk melakukan, mempertanggungjawabkan apa yang kita amalkan. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhirah muqbilah wa likulli wahidatin minhuma banun takunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma 'amalun wa la hisab wa ghadan hisabun wa la 'amal. Dunia sudah pergi meninggalkan dan akhirat datang menghampiri. Dan setiap dari keduanya ada pengekornya. Maka jadilah kalian dari orang-orang yang mendapatkan kehidupan akhirat dan jangan kalian menjadikan orang-orang mendapatkan dunia. Karena sesungguhnya hari ini di dunia yang ada hanyalah amal perbuatan dan tidak ada hitungan. Dan besok di akhirat yang ada hanya hitungan, tidak ada amalan. Nah, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Seperti apa yang kita sebutkan. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.